Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Tripuspita Rahayu dengan NIM 120701030 dari jurusan Matematika A akan menjelaskan materi tentang algoritma dan pemrograman. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada materi ini, yang pertama algoritma dan pemrograman, yang kedua struktur dasar algoritma, yang ketiga variabel, dan yang keempat tipe data. Algoritma dan pemrograman. Bahan adalah data, wadah adalah variabel, dan alat adalah operasi matematika, sedangkan cara atau prosedur adalah algoritma. Data terdiri dari angka, karakter, dan lain-lain. Angka dibagi lagi dalam beberapa bagian seperti integer, real, dan kompleks. Dari masing-masing jenis angka, masih bisa dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Pembagian ini berkaitan dengan ruang penyimpanan dalam memori komputer. Variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Jenis wadah akan menyesuaikan dengan data yang disimpan. Alat adalah untuk memproses data yang berupa angka dan karakter. Algoritma adalah urutan perintah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dengan cara kerja komputer, yaitu masukan atau input, proses dan memori, dan keluaran output. Cara penulisan algoritma. Yang pertama, dengan bahasa natural atau cara penulisan algoritma menggunakan bahasa deskripsi. Cara ini terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan deskripsi. Yang kedua ada flowchart atau diagram alir. Adalah penulisan algoritma berdasarkan notasi grafis dalam bentuk bagan urutan. Yang ketiga ada pseudocode. Adalah penulisan algoritma yang tampilannya menyerupai bahasa pemrograman yang digunakan pada tingkat lanjut. Struktur dasar algoritma. Algoritma memiliki 3 struktur dasar. Yang pertama ada sequence atau urutan. Adalah struktur dasar paling sederhana, yakni algoritma harus ditulis secara berurutan atau sistematis, di mana baris pertama adalah perintah pertama yang dilakukan, dan seterusnya hingga pekerjaan selesai. Jika struktur ini tidak dipenuhi, maka akan terjadi kesalahan. Sequence memiliki 3 elemen penting, yaitu initial state, keadaan awal yang harus dipenuhi sebelum instruksi dilaksanakan, final state, keadaan setelah instruksi dilaksanakan, baris perintah adalah instruksi yang dikerjakan, satu instruksi disebut satu baris perintah. Yang kedua ada selection atau pemilihan. Adalah salah satu struktur dasar dalam algoritma yang akan menjalankan aksi jika suatu kondisi atau kejadian event terpenuhi. Yang harus diperhatikan untuk membuat perintah yang mengandung unsur pilihan, yang pertama ada kondisi, keadaan yang menjadi syarat suatu aksi dapat berlangsung. Nilai dari kondisi ini adalah true or false, yaitu data dengan tipe boolean. Yang kedua ada perintah, yang diberikan jika kondisi yang dipasangkan dengan perintah tersebut terpenuhi. Contohnya adalah struktur if. Struktur if dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dilanjutkan atau tidak tergantung kepada kondisinya. Struktur if membutuhkan 2 inputan, yaitu ekspresi logika, di mana berisi kondisi yang harus dipenuhi, dan perintah yang akan dijalankan atau statement jika kondisi logika terpenuhi. Yang ketiga ada loop atau pengulangan. Adalah bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi. Contohnya adalah pengulangan for. Biasanya digunakan untuk kasus di mana banyaknya pengulangan yang akan dilakukan sudah diketahui secara pasti. Pengulangan while akan melakukan pemeriksaan kondisi terlebih dahulu. Jika kondisi tidak terpenuhi, ada kemungkinan pengulangan tidak dikerjakan sama sekali. Variabel. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu dalam proses program yang nilainya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Variabel memiliki nama dan nama dari suatu variabel dapat ditentukan sendiri oleh pemrogram dengan aturan penamaan.
variabel dibutuhkan sebagai lokasi memori yang dipesan untuk menyimpan data. Variabel seperti wadah untuk menyimpan data. Aturan penamaan variabel dimulai dengan huruf bukan angka. Terdiri dari huruf, angka, dan karakter tertentu. Tidak menggunakan spasi atau karakter khusus lain, misalnya persen, dan bintang, dan lain-lain. Bersifat unik atau tunggal, tidak ada nama yang sama dalam satu program. Tidak menggunakan kata tercadang yang sudah ada dalam bahasa program, misalnya write, integer, for, while, dan lain-lain. Tipe data. Tipe data dasar. Tipe data dasar adalah tipe data yang selalu tersedia pada setiap bahasa pemrograman, compiler, dan dapat langsung digunakan. Antara lain, yang pertama ada integer atau bilangan bulat. Yang kedua ada real atau float atau angka yang memiliki desimal atau berbentuk pecahan. Yang ketiga ada karakter, berupa angka, huruf, dan karakter lain. Dan yang terakhir ada boolean, yaitu kondisi true or false. Tipe data bentukan. Tipe bentukan didefinisikan oleh programmer dari tipe data dasar yang ada, di antaranya array. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data bertipe sama dalam satu nama variabel. Array memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama dan indeksnya. Yang kedua, ada string. String adalah deretan karakter. Panjang dari string ditentukan pada saat deklarasi atau pemesanan variabel. Yang ketiga ada struktur, record, atau rekaman. Banyak data dari satu kesatuan individu atau objek yang akan diproses dapat lebih dari satu buah. Agar informasi kesatuan individu tetap terpelihara, beberapa data tersebut disajikan dalam bentuk struktur. Operator matematika. Operator matematika sebagai alat untuk memproses data. Di antaranya yang pertama ada operator aritmatika, misalnya perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan modulo. Yang kedua ada operator perbandingan, misalnya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan, sama dengan. Yang terakhir ada operator logika, yaitu misalnya konjungsi, disjungsi, negasi. Apa perbedaan programmer, komputer, dan user? Programmer adalah seseorang yang menulis atau membuat program software dengan memberikan perintah kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas dengan menggunakan bahasa program tertentu. Komputer adalah serangkaian alat elektronik yang digunakan untuk mengolah berbagai macam data yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedurnya. User adalah seseorang pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem komputer atau teknologi informasi. Saya mengambil contoh program pseudocode, yaitu program menghitung luas persegi panjang dengan nama program luas_p panjang, dengan keterangan menghitung luas persegi panjang yang telah ditentukan panjang dan lebarnya. Maksud dari telah ditentukan panjang dan lebarnya yaitu telah ditentukan oleh programmer. Dengan kamus, variabel panjang, variabel lebar, variabel luas bertipe datakan integer. Algoritmanya, variabel panjang sudah ditentukan 8, variabel lebar sudah ditentukan 6, dan variabel luas panjang dikali lebar dengan output adalah luas. Yang kedua, saya mengambil contoh program pseudocode, yaitu menghitung rata-rata 5 angka yang dimasukkan dari keyboard. Dengan nama program rata_rata dengan keterangan menghitung rata-rata bilangan yang dimasukkan dari keyboard. Maksud dari dimasukkan dari keyboard adalah inputan dari user. Dengan kamus, variabel i, variabel bil, variabel jumlah, variabel rata_rata bertipe datakan integer. Dengan algoritma pengulangan for. Kenapa pengulangan for? Karena datanya telah diketahui yaitu 5 angka. Maka algoritmanya jumlah sama dengan 0, for i 1 to 5, input bil, input variabel bil adalah inputan dari user, variabel bilnya berapa dengan 5 data atau 5 angka. Dengan jumlah sama dengan jumlah ditambah bil, rata_rata sama dengan jumlah per 5, dengan output rata_rata.
Yang ketiga, saya mengambil contoh program pseudocode pengulangan while. Dengan nama program hello, mencetak kata hello sebanyak angka yang dimasukkan. Maksud sebanyak angka yang dimasukkan adalah inputan dari user. Kita tidak tahu seberapa banyak angka yang akan dimasukkan oleh user, maka dari itu kita menggunakan pengulangan while. Dengan kamus, variabel i, variabel k bertipe data integer. Dengan algoritmanya, input variabel k dari user, i sama dengan 0, while i kurang dari k, lakukan i ditambah 1. Dengan output i hello, output selesai. Yang keempat, saya mengambil contoh program pseudocode menghitung rata-rata data dalam array, maksimal banyaknya data adalah 100. Dengan nama program yaitu rata_rata dengan keterangan menghitung rata-rata dalam array sebanyak 100. Dengan kamus, variabel a, array 100 of integer, variabel jumlah, variabel rata_rata bertipe datakan integer. Dengan algoritmanya yaitu variabel a, array 100 of integer, jumlah sama dengan jumlah a, jumlah dari semua variabel a. Dengan rata_rata sama dengan jumlah per 100. Dengan output rata_rata. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.